Menteri Dalam Negeri memutuskan mengesahkan pengangkatan dalam jabatan Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, masa jabatan tahun 2025-2030. Dilantik secara serentak pada 20 Februari 2025 di Istana Negara Jakarta oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Bupati M. Faiz Kurniawan dan Wakil Bupati Suyono secara resmi memimpin Kabupaten Batang dan siap untuk memajukan Kabupaten Batang selama 5 tahun ke depan, dengan visi terwujudnya Kabupaten Batang yang mandiri dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Batang menatap masa depan dengan tantangan dan peluang nyata. Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,03%, tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,67%, dan indeks pembangunan manusia sebesar 70,73. Hal ini menjadi dasar kepemimpinan Faiz dan Suyono dalam merencanakan pembangunan di Kabupaten Batang. Beragam program unggulan mulai dirintis dan dijalankan, hingga pelaksanaannya sudah berdampak dan dirasakan masyarakat dalam 100 hari kerjanya, antara lain. Sektor pemerintahan menjadi pilar penting dalam mencapai tujuan pembangunan. Dengan penyelarasan program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam Asta Cita, sehingga disusun RPJMD Kabupaten Batang 2025 hingga 2030 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan Master Plan Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Kabupaten Batang telah terbentuk menjadi 5 zona antara lain zona pertanian dan agrowisata, zona industri, zona bahari, zona pendidikan, dan zona pemerintahan. Pelaksanaan efisiensi belanja daerah berhasil melaksanakan efisiensi belanja sebesar 66,8 miliar rupiah yang digunakan untuk peningkatan di sektor strategis, antara lain peningkatan infrastruktur sebesar 16,2 miliar rupiah, peningkatan layanan kesehatan sebesar 15,4 miliar rupiah, peningkatan kualitas pendidikan sebesar 8,1 miliar rupiah, pengendalian inflasi sebesar 7,3 miliar rupiah, dan prioritas lainnya. Program unggulan bidang investasi dan ketenagakerjaan, antara lain, diresmikannya kawasan industri terpadu Batang, menjadi kawasan ekonomi khusus Industropolis oleh Presiden Prabowo Subianto. Hari ini, Indonesia memiliki suatu kawasan yang kita harapkan bisa nanti menjadi Shenzhen-nya Indonesia. Groundbreaking PTS Medical Product Indonesia. Pembuatan regulasi ketenagakerjaan yang mengatur kebijakan perusahaan untuk menyerap tenaga kerja lokal. Fasilitasi perekrutan tenaga kerja melalui peningkatan layanan sistem pencari kerja atau Batang Karir. Dan implementasi program dapat kerja atau DAKER, yaitu pelatihan berbasis kebutuhan industri yang didanai APBD untuk mencetak tenaga kerja siap pakai kepada 1.080 orang. Program unggulan di bidang infrastruktur antara lain, pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi di 7 lokasi di wilayah Kecamatan Limpung, Bawang, Gringsing, dan Bandar, dengan total 800 hektar dalam rangka normalisasi bendung dan saluran irigasi. Rencana penataan trotoar Jalan Ahmad Yani sepanjang 890 meter, dan Jalan Yosudarso sepanjang 470 meter. Rekonstruksi Jembatan Pasar Warungasem, Jembatan Desa Lawang Aji, dan Jembatan Gantung Merah Putih Desa Kambangan. Peningkatan ruas Jalan Subah Kedawung sepanjang 558 meter, ruas Jalan Gondang Kemiri sepanjang 2,1 km, dan ruas Jalan Paskaran Menguneng sepanjang 1 km. Pembangunan talud Jalan Krengseng Sidorjo Gringsing sepanjang 847 meter. Pemugaran rumah tidak layak huni sebanyak 156 unit, di mana sampai dengan bulan Mei 2025 telah terrealisasi sebanyak 61 unit. Rencana penataan alun-alun Batang dan alun-alun Bandar, sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi, edukasi, dan landmark ibu kota kecamatan. Serta optimalisasi program rumah subsidi sebanyak 194 rumah, pada periode Februari hingga Mei 2025. Program unggulan di bidang infrastruktur transportasi antara lain, rintisan perluasan Trans Jateng Rute Wellery, Banyu Putih, hingga Limpung. Rencana peningkatan pelayanan di Stasiun Batang, dalam rangka penambahan jadwal pemberangkatan dan pemberhentian kereta api jarak jauh. Perbaikan penerangan jalan umum di lebih dari 2.270 titik.
dan pengalihan truk sumbu 3 atau lebih yang melintas di Jalan Pantura Kota Batang. Program unggulan di bidang pendidikan antara lain, bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa baru, yang akan diberikan kepada 497 sekolah SD dan SMP negeri, atau 22.460 siswa kelas 1 SD dan kelas 7 SMP, pada awal tahun ajaran 2025-2026. Beasiswa bimbingan belajar gratis bagi siswa kelas 12 SLTA, untuk persiapan masuk perguruan tinggi negeri kepada 63 siswa lulusan SLTA pada Mei sampai Juni 2025. Penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, dengan kesetaraan pendidikan paket B dan paket C, yang menyasar kepada 1.668 anak pada awal tahun ajaran 2025-2026. Program unggulan bidang kesehatan antara lain, layanan cek kesehatan gratis kepada 679.749 orang, dan layanan pengobatan gratis dalam pemeriksaan umum bagi yang ber-KTP Batang. Hingga bulan Mei 2025, sudah terfasilitasi sebanyak 82.948 orang. Program unggulan bidang lingkungan hidup antara lain, dukungan pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Desa Kambangan, dengan kapasitas 4 MW sebagai teknologi ramah lingkungan dan terbarukan. Penataan TPS di pusat kota Batang, optimalisasi TPS 3R, serta persiapan pembangunan TPST di Desa Sentul Kecamatan Gringsing, melalui kerjasama dengan BPPW Kementerian Pekerjaan Umum. Program unggulan bidang sosial antara lain, bantuan iuran jaminan ketenagakerjaan sebanyak 3.952 orang, serta santunan kematian dan bantuan usaha ekonomi produktif kepada 30 KUB. Program unggulan bidang ketahanan pangan antara lain, kerjasama serapan gabah petani dengan Bulog yang sudah terserap 5.968 ton gabah pada Mei 2025. Kegiatan bazar pangan murah untuk masyarakat. Bantuan alat dan mesin pertanian, serta sarana produksi pertanian kepada 79 kelompok tani. Penyelenggaraan kegiatan gemar ikan, dalam rangka meningkatkan konsumsi ikan di masyarakat, terutama pada anak-anak dan ibu hamil, untuk mencegah stunting dan meningkatkan gizi. Program unggulan bidang pariwisata antara lain, pemilihan Duta Wisata Batang tahun 2025, sebagai brand ambasador pariwisata Batang. Branding produk unggulan ekonomi kreatif Kabupaten Batang Batik Rifaya, serta promosi destinasi wisata unggulan terpilih meliputi Sigandu, Pagilaran, Puncak Tombo, River Tubing Pandansari, dan Bandar Eco Park. Program unggulan bidang perdagangan dan UMKM antara lain, pengaturan jam operasional minimarket melalui surat edaran Bupati. Inisiasi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi masyarakat di desa. Serta sosialisasi surat edaran Bupati, tentang penataan pedagang kaki lima di alun-alun Batang, dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih, tertib, dan aman. Program unggulan bidang layanan publik antara lain, upaya perluasan pantauan CCTV di tempat publik, untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan melalui program CSR perusahaan sektor telekomunikasi. Optimalisasi layanan pengaduan masyarakat, melalui media sosial dan WhatsApp lapor Mas Bupati. Hingga Mei 2025, terdapat 419 pengaduan yang sudah tertangani. Program unggulan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain, pelaksanaan kegiatan penegakan peraturan daerah, melalui kegiatan operasi pekat di kawasan Pantai Sigandu, alun-alun Batang, dan tempat strategis lainnya. Serta penambahan jumlah personil Satpol PP, dalam rangka peningkatan kualitas layanan ke Pamong Prajaan kepada masyarakat. Masih ada berbagai program unggulan lainnya antara lain, pelayanan prima kepada masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan asli daerah, dan lain sebagainya, yang pelaksanaannya tidak hanya dari perangkat daerah tertentu, tetapi juga bersama jajaran Forkopimda, PKK, swasta, akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, yang bersatu padu dengan semangat yang sama untuk memajukan Kabupaten Batang. 100 hari kerja ini adalah pijakan awal, untuk mewujudkan Kabupaten Batang yang lebih maju dan berdaya saing. Melalui kerja nyata, serta komitmen yang kuat, akan memunculkan semangat optimisme, menjadi akselerasi hadirnya perubahan-perubahan positif. Dengan fokus pada penguatan infrastruktur, peningkatan pertumbuhan ekonomi, hingga pelayanan publik yang lebih responsif, pada akhirnya akan menjadikan masyarakat Batang yang semakin sejahtera. Sekali lagi,
100 hari hanyalah awal. Tapi, dari sinilah, masa depan Kabupaten Batang dibangun. Lebih inklusif, tangguh, dan modern. Bersama, kita wujudkan Batang Clean Industrial City.